Adat pesan syarak, syarak pesan kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sepupu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Waalaikumsalam. May peace be upon you, be peace. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan dukungan kepada PRRI. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda Nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah, yang waktu itu mencangkup wilayah Sumatera Barat, Riau kala itu masih mencangkup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian ditumpas dengan mengerahkan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Hussein dalam rapat penguasa militer di Istana Negara April 1957. Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Sahabat, karena ini adalah pembahasan sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, gerakan PRRI bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal. Pada tanggal 20 Desember 1956,
Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Dalihnya, gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Di samping itu, di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain, yaitu Dewan Gajah di Sumatera Utara, dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dipimpin Letkol R. Berlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Sahabat, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada bulan September tahun 1957. Kemudian, musyawarah nasional pembangunan pada tanggal 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, tetap saja gagal, bahkan semakin memanas. Selanjutnya, diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Hussein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5x24 jam dan Presiden diminta kembali pada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini ditolak oleh pemerintah pusat. Bahkan Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membuat kabinet dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Dan sahabat, sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena telah dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Sementara di lain pihak, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas, pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Operasi pun dilancarkan sebagai berikut. 1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau. 2. Operasi 17 Agustus, pimpinan Kolonel Ahmad Yani. 3. Operasi Sabta Marga. Dan 4. Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Dan dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri. Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Namun sahabat, peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Menurut catatan Dr. Mukhtar Naim dalam bukunya Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau tahun 1984, sebelum terjadinya peristiwa PRRI, jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Tapi setelah peristiwa tersebut, jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan, menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971, sudah terdapat sekitar 1,5 juta orang Minang di Jakarta. Selain itu juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak. Padahal, kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial, serta kawasan Indonesia yang setia, dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat Minangkabau, juga mengguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina
dan dihinggapi rasa mentalitas orang kalah serta trauma atas kekalahan PRRI. Sampai hari ini, para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Nah sahabat, demikian sejarah PRRI yang telah kami rangkum dari Wikipedia. Lalu bagaimana menurut pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال